Halo sobat-sobat sains, kembali lagi bersama saya Navita. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait proses laktogenesis dan juga regulasi kalsium. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan, nonton sampai habis ya. Topik pembahasan yang pertama adalah laktogenesis. Pada pembahasan ini akan membahas terkait mekanisme pembentukan susu yang terjadi di alveoli yang mengubah darah menjadi susu. Sebelum itu, apa itu laktogenesis? Laktogenesis adalah proses yang terjadi pada tubuh mamalia ketika mulai memproduksi susu dan mengembangkan kemampuan untuk mengeluarkan susu yang melibatkan pematangan sel-sel alveolar. Berikut anatomi eksternal ambing sapi. Yang pertama ada kulit. Kulit merupakan barier terluar dari ambing yang berfungsi melindungi ambing dari benturan langsung dan paparan mikroorganisme. Yang kedua adalah puting. Puting merupakan tonjolan dari ambing yang mana terdapat lubang tempat keluarnya susu. Yang ketiga adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ligamentum suspensori medialis. Ligamentum ini ialah jaringan ikat lentur guna membagi ambing menjadi dua bagian, yaitu dexter atau kanan dan sinister atau kiri yang sama besar. Yang kedua adalah fine membrane. Fine membrane ialah jaringan ikat lentur yang membagi ambing menjadi dua bagian, yaitu kranial dan kaudal, yang mana komposisinya kranial atau atas lebih kecil, kaudal atau bawah lebih besar. Yang ketiga, ligamentum suspensori lateralis. Ligamentum ini adalah jaringan ikat fibosa yang tidak lentur dan sangat berserabut, yang berfungsi untuk menyokong ambing secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ambing terletak di ventral abdomen dan posisinya berada di kaudal dari sumbu tubuh sapi. Ambing pada sapi memiliki 4 buah kelenjar ambing yang saling bertautan dan berbentuk simetris. Anatomi eksternal berikutnya adalah cord-like tissue. Pada bagian yang ditunjukkan oleh anak panah, cord-like tissue ialah jaringan yang berbentuk ikatan antara dorsal ambing bagian depan dengan dinding abdomen. Jaringan ini berhubungan untuk menjaga ambing tetap melekat pada dinding abdomen atau tubuh ternak. Selanjutnya yaitu anatomi internal ambing sapi. Yang pertama, alveolus. Yang kedua ada milk duct. Yang pertama alveolus. Alveolus ini merupakan tempat mensintesis susu. Alveolus ini terletak di bagian dalam dari alveoli, dan alveoli ini terletak di bagian dalam dari lobulus, dan lobulus ini terletak di bagian dalam dari lobus. Jadi, lobus-lobus yang ada di dalam ambing membentuk alveolus. Berikutnya, alveolus terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini membawa darah yang kaya akan nutrisi untuk mensintesis susu. Yang kedua, sel sekresi susu atau sel sekretori. Sel sekretori ini berperan dalam mensintesis susu yang dialirkan dari pembuluh darah yang masuk melalui pembuluh darah kapiler. Yang ketiga yaitu lumen. Lumen merupakan ruang dalam alveolus yang menampung susu dari sel sekretori hasil sintesis. Dan yang keempat adalah sel myoepitel yang merupakan sel yang berperan dalam kontraksi susu agar dapat keluar dari alveolus. Yang terakhir ada membran basal. Membran basal ini merupakan pembungkus yang menunjang kerja sel sekretori. Selanjutnya milk duct. Milk duct ini merupakan saluran yang mengalirkan susu dari lobus menuju ke gland cistern atau kelenjar sisterna. Yang berikutnya yang ketiga adalah kelenjar sisterna atau gland cistern. Gland cistern ini berfungsi sebagai tempat penampungan susu sebelum dialirkan menuju ke teat cistern. Yang keempat adalah cisternal ring fold. Cisternal ring fold ini atau nama lainnya sphincter atau cincin cisterna yang berfungsi sebagai pintu yang menghubungkan sekaligus membatasi gland cistern dan teat cistern. Yang kelima adalah teat cistern. Teat cistern merupakan ruangan yang di dalamnya terdapat teat canal yang merupakan lapisan puting yang paling bawah, yang mana lapisan ini berfungsi untuk agar supaya mikroorganisme seperti bakteri tidak dapat masuk ke dalam puting, yang mana didukung oleh teat sphincter atau fasten Burch rostite. Yang terakhir adalah teat meatus. Teat meatus atau lubang pada puting merupakan tempat di mana akhir yang sebagaimana keluarnya susu. Berikut mekanisme laktogenesis. Laktogenesis
dibagi menjadi dua proses. Proses yang pertama adalah milk secretion atau sekresi susu, dan proses yang kedua adalah milk removal atau proses pengeluaran susu. Yang pertama adalah milk secretion. Jadi pada milk secretion ini, awal mulanya dimulai dari permulaan laktasi. Nah, permulaan laktasi ini dipengaruhi oleh hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini merupakan hormon kebuntingan, yang mana pada saat hormon progesteron ini meningkat, hormon ini akan menghambat alfa-laktobumin, atau alfa-laktobumin ini adalah protein di dalam darah yang akan mengalir ke dalam ambing susu. Nah, ketika menghambat alfa-laktobumin ini, maka proses sisterna atau sintesis susu terhambat. Biasanya permulaan laktasi ini berada di fase kebuntingan atau pada produksi kering. Kemudian mulai dari pertengahan kebuntingan hingga pada saat akan beranak, progesteron ini akan mulai menurun. Nah, diikuti dengan peningkatan estrogen, ACTH atau adrenokortikotropik hormon, kemudian diikuti juga dengan peningkatan prolaktin. Nah, peningkatan prolaktin ini akan memacu kelenjar ambing untuk mensekresi susu, yang mana pada awal mula, darah yang kaya akan nutrisi dari jantung akan menuju aorta, kemudian menuju vena, dan kemudian bermuara pada vena mamari, yang kemudian darah yang kaya akan nutrisi tersebut masuk ke dalam pembuluh kapiler yang ada dalam ambing. Darah yang mengandung nutrisi tadi akan menuju kelenjar ambing, khususnya masuk ke dalam lobus. Dari lobus, darah yang kaya nutrisi tadi akan masuk ke dalam lobulus, kemudian dari lobulus akan menuju alveoli, kemudian ketika masuk ke dalam alveoli akan menuju ke alveolus-alveolus yang ada di dalam alveoli. Nah, pada alveolus ini terjadi proses sintesis susu, khususnya pada sel sekretori. Nah, pada sel sekretori ini terjadi biosintesis. Ada beberapa biosintesis. Yang pertama biosintesis laktosa susu, biosintesis protein susu, dan juga biosintesis lemak susu. Yang mana awal mula darah yang berwarna merah kemudian akan berubah menjadi putih kekuningan akibat terjadinya proses biosintesis protein susu yang merupakan di dalamnya ada kandungan kasein dan juga lemak yang mengubah darah berwarna merah menjadi putih kekuningan. Nah, sampai pada proses ini kita lanjut ke proses kedua, yaitu proses pengeluaran susu. Nah, sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, akan saya bahas sedikit terkait biosintesis laktosa susu. Nah, biosintesis laktosa susu ini terjadi di dalam sel sekretori alveolus, khususnya pada sel aparatus Golgi. Nah, awal mulanya, pakan ternak yang mengandung serat kasar di dalam rumen akan difermentasikan oleh mikroba rumen. Nah, hasil fermentasi tadi menghasilkan VFA atau volatile fatty acid. Volatile fatty acid ini mengandung butirat, propionat, dan asetat, yang mana propionat ini disintesis melalui proses gluconeogenesis di hati yang kemudian menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini akan diedarkan ke dalam pembuluh darah yang kemudian melalui serangkaian proses laktogenesis yang telah saya jelaskan tadi menuju ke sel sekretori alveolus atau aparatus Golgi. Nah, sesampainya di sel sekretori atau di dalam alveolus ini, di aparatus Golgi, 1 mol glukosa akan diubah menjadi galaktosa. Nah, proses glukosa kemudian dikondensasi bersama galaktosa menghasilkan laktosa susu. Nah, proses kondensasi ini dibantu oleh enzim sintesis laktosa sehingga terjadinya pembentukan laktosa susu. Nah, laktosa susu ini hanya ada pada susu saja, tidak terkandung pada kandungan lainnya. Jadi setelah sel sekretori ini mensintesis susu yang mana mengubah darah tadi menjadi susu yang berwarna putih kekuningan dan berkumpul di dalam setiap alveolus-alveolus yang ada di dalam alveoli. Patut diketahui bahwa 1 liter susu mengandung 500 liter darah di dalam ambing. Selanjutnya kita lanjut dengan proses yang kedua, yaitu proses pengeluaran susu. Nah, proses ini melibatkan 2 feedback. Yang pertama feedback positif dan yang kedua feedback negatif. Nah, feedback positif ini melalui adanya rangsangan yang diterima oleh otak atau hipotalamus yang kemudian diteruskan ke neurohipofisa atau hipofise posterior yang kemudian mengsekresikan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini kemudian akan merangsang sel mioepitel untuk berkontraksi. Nah, kontraksi dari sel mioepitel ini membantu mengeluarkan susu yang ada di dalam alveolus menuju ke saluran susu atau milk duct. Dari milk duct, susu akan diteruskan ke gland cistern. Nah, di gland cistern ini susu akan ditampung. Setelah ditampung, susu akan keluar melalui sphincter atau pintu sisterna, kemudian menuju ke tit sisterna. Dari tit sisterna susu akan keluar melalui tit meatus atau lubang dari puting susu.
Selanjutnya, darah akan meninggalkan ambing melalui 3 jalur utama. Yang pertama ada vena pudenda eksternal yang sejajar dengan arteri pudenda eksterna, yang kemudian melalui kanalis ingualis dan akhirnya bergabung dengan vena cava yang membawa darah ke jantung. Yang kemudian yang kedua, vena abdominalis atau vena mamae, kanan dan kiri, yang terdapat pada tepi anterior dari ambing. Kedua vena ini berada sepanjang di dinding ventral abdomen yang berada langsung di bawah kulit. Vena ini masuk ke dalam kavum thoracis pada sumber susu dan akhirnya bergabung dengan vena cava anterior ke dalam jantung. Dan yang ketiga ada vena perinealis. Vena ini walaupun kecil, ia merupakan jalan masuk ke dalam tubuh dari ambing melalui pelvis. Nah, sekian mekanisme ortogenesis. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu regulasi kalsium. Yang akan dibahas pada regulasi kalsium adalah mengapa vitamin D diperlukan dalam penyerapan kalsium. Jadi, regulasi kalsium dan fosfat ini melibatkan 3 komponen penting, yaitu vitamin D, hormon paratiroid, dan kalsitonin. Yang mana mekanisme ini berperan penting dalam reabsorpsi kalsium dan fosfat di dalam pembuluh darah. Nah, fungsi dari kalsium dan fosfor yaitu yang pertama adalah pembentukan tulang dan gigi, baik itu dalam masa pertumbuhan maupun dalam masa kebuntingan. Yang kedua adalah pembekuan darah. Selain itu, juga berfungsi dalam fungsi otot, jantung, dan saraf. Dan yang terakhir, kalsium dan fosfor ini berfungsi dalam penyimpanan energi. Dalam regulasi ini melibatkan beberapa organ-organ penting seperti otak, kelenjar tiroid dan paratiroid, tulang, ginjal, gastrointestinal atau usus besar dan usus kecil, liver atau hati, kemudian kulit. Berikut mekanismenya. Yang pertama, otak atau hipotalamus akan memberikan rangsangan kepada kelenjar pituitary. Nah, pituitary ini terdapat 2 bagian, pituitary posterior dan pituitary anterior. Sebelumnya, regulasi kalsium dan fosfat ini akan terjadi apabila adanya peningkatan kadar kalsium dalam darah. Mohon maaf, apabila terjadi penurunan kadar kalsium dalam darah atau hipokalsemia. Nah, pada saat terjadinya rendah hipokalsemia atau rendahnya kalsium dalam darah, otak akan merangsang pituitary dan mensekresikan paratiroid hormon yang kemudian menuju ke kelenjar paratiroid untuk memproduksi paratiroid hormon. Paratiroid hormon ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, ia akan menargetkan ginjal untuk mereabsorpsi kalsium melalui 2 cara. Yang pertama, melalui nefron, dan yang kedua melalui pengaktifan enzim yang ada di ginjal. Yang berikut, paratiroid hormon juga akan merangsang tulang untuk menghentikan proses pembentukan tulang oleh osteoblas, dan kemudian mereabsorpsi kalsium dan fosfat. Nah, pada ginjal yang terdapat 2 cara tadi, khususnya di dalam nefron, ada beberapa komponen penting tempat sintesis dari untuk mereabsorpsi dari kalsium dan fosfat ini. Yang pertama, hormon paratiroid hormon ini akan menargetkan tubulus contortus distal pada nefron untuk mereabsorpsi kalsium dan juga fosfat. Yang berikutnya, ginjal akan menghasilkan, melalui hormon paratiroid ini akan menghasilkan yang namanya enzim 1-alfa hidroksinase. Nah, enzim alfa hidroksinase ini mengubah 25 hidroksi vitamin D3 atau kalsidiol menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D3 atau kalsitriol. Nah, kalsitriol ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Nah, kalsitriol atau bentuk aktif dari vitamin D ini akan membantu reabsorpsi kalsium dan fosfor melalui gastrointestinal, yang mana makanan atau nutrisi yang mengandung kalsium dan fosfor yang masuk melalui makanan akan terserap oleh usus melalui bantuan vitamin D. Nah, 25 hidroksi atau vitamin D3 atau kalsidiol ini didapatkan melalui dua organ yang melibatkan
sinar matahari sebagai mekanisme pentingnya. Yang pertama, pada kulit, sinar UV akan diaktifasi menggunakan enzim 7-dehidrokolesterol atau enzim yang berperan yang kemudian diubah menjadi vitamin D3 atau kolekalsiferol. Kolekalsiferol ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan menuju ke hati atau liver. Di hati terjadinya proses pengubahan sehingga menghasilkan 25-hidroksi vitamin D3 atau kalsidiol. Kalsidiol ini kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian diedarkan ke ginjal, yang mana pada ginjal nanti akan diubah oleh enzim menjadi vitamin D aktif atau kalsitriol. Selanjutnya, kalsitriol juga berperan penting di dalam nefron, khususnya pada tubulus contortus proximal, yang mana tubulus contortus proximal dengan bantuan kalsitriol atau vitamin D ini akan mereabsorpsi kalsium dan fosfor di dalam tubulus contortus proximal. Jadi, vitamin D ini sangat penting dalam proses atau mengaktifasi untuk terjadinya reabsorpsi kalsium dan fosfat melalui saluran pencernaan, ginjal, hati, dan juga kulit. Kemudian, kalsitriol ini atau vitamin D juga memiliki feedback negatif atau umpan balik negatif yang mana menghambat paratiroid hormon untuk menghasilkan paratiroid hormon kembali. Apabila terjadi peningkatan atau kebutuhan kalsium dalam darah sudah mencapai proses. Selain itu, kelenjar tiroid apabila selain kalsitriol tadi, kelenjar tiroid ini juga akan menghasilkan kalsitonin. Nah, kalsitonin ini adalah hormon penghambat paratiroid hormon yang apabila kadar kalsium dalam darah sudah meningkat atau sudah pas, maka kalsitonin ini juga akan membantu paratiroid hormon untuk berhenti mensekresikan paratiroid hormon. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini menjadi media edukasi yang baik bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. See you in the next video. Salam Sains!